Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari surat Efesus pasal ke-6. Surat Efesus pasal ke-6. Kita membaca bersama-sama dari surat Efesus pasal ke-6. Kita membaca dari ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Semua membaca dengan buka suara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita bukan melawan yang berdaging dan berdarah, tetapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Atau terjemahan yang lain, kita bergulat dengan yang menguasai dunia gelap, yaitu yang memerintah mereka, yaitu yang menguasa mereka, yaitu yang menjadi penghulu-penghulu di dalam segala kejahatan yang bertakhta di dalam udara. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membuka kitab suci-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban dan kuasa serta segala rahasia kebenaran yang sempurna yang tersimpan di dalam firman Tuhan yang hidup dan akan menghidupkan kami. Dengar doa kami, pakai hamba-Mu yang hina ini, dan berikan kepada dia kekuatan, keberanian, cinta kasih, kuasa, dan urapan Roh-Mu yang kudus untuk menjelaskan ayat-ayat yang sudah kami baca. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, siapakah seharusnya seorang Kristen menampakkan diri di hadapan dunia ini? Siapakah sesungguhnya yang disebut sebagai orang Kristen? Nah, ini di dalam konsep kita harus kita sendiri jelas, dan di dalam orang luar harus mereka jelas juga. Tapi orang di luar tak mungkin menjadi jelas siapakah itu orang Kristen, karena mereka tidak membaca kitab suci. Orang di luar gereja tidak tahu siapa orang Kristen, kecuali Kristen menyatakan diri sesuai dengan seharusnya kita menampakkan diri sebagai orang Kristen. Itu sebab kalau kita tanya orang Kristen, apakah itu Kristen? Siapa orang Kristen? Jawaban simpang siur, karena banyak orang Kristen tidak mengerti kitab suci juga. Kalau kita melihat orang lain, kita tanya, menurut engkau siapa orang Kristen? Mereka juga menjawab dengan simpang siur, karena mereka tidak banyak melihat orang Kristen yang beres. Itulah sebab konsep-konsep tentang kekristenan, konsep tentang apakah seharusnya seorang Kristen menyatakan diri, menampakkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi kabur. Itu sebab kita perlu mempelajari dengan baik-baik, dan kita perlu menyatakan dengan baik-baik. Kita perlu menyaksikan iman kita dengan baik-baik di dalam status kita, di dalam hidup kita, di dalam kelakuan kita, di dalam cara kita menangis segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, Paulus di sini mengatakan, engkau harus mempunyai tekad menjadi manusia yang berkuasa, menjadi manusia yang kuat. Engkau harus kuat. Sebenarnya di pasal 3 dari Efesus dikatakan, saya berdoa supaya kekuatan batiniamu itu ditambahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang perkasa di dalam dunia ini. Pada waktu saya masih muda, saya membaca buku dari Friedrich Nietzsche, seorang yang sangat penting di dalam sejarah filsafat dari Jerman di dalam abad ke-19. Pada waktu saya membaca buku, saya menemukan dia berani mengatakan dia lebih daripada filosof yang lain, karena dia telah menemukan kelemahan kekristenan yang tidak diketahui oleh filosof-filosof yang lain. Waktu itu saya kaget, dan saya mau tahu apa yang ditemukan oleh dia, yang mengatakan sekarang aku melebihi semua. Saya melebihi semua pemikir, semua filosof,
Karena mereka tidak menemukan kelemahan kekristenan, sedangkan saya sudah menemukan. Saudara-saudara, apakah yang ditemukan oleh Nietzsche itu? Waktu saya baca terus, dia mengatakan etika Kristen adalah etika budak. Itulah sebab orang Kristen orang paling lemah di dalam dunia. Orang Kristen begitu lemah karena mereka harus mentaklukkan diri, mentekukkan lutut, harus menyembah kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu diatur oleh Tuhan mereka, sampai mereka tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai keberanian, dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk kerjakan segala sesuatu. Karena segala sesuatu harus ditanyakan, apakah kehendak Tuhan? Itulah etika budak. Nah, Tuhan telah menjadikan manusia-manusia budaknya. Orang Kristen adalah orang yang tidak mengenal kewibawaan sebagai manusia. Orang Kristen adalah orang yang tidak mengenal apa diperjuangkan oleh humanisme. Orang Kristen adalah orang yang mentaklukkan diri 100% mutlak kepada apa yang menjadi ikatan di dalam hidup mereka dari sejarah Yahudi. Sejarah Yahudi dicatat dalam kitab suci, dan apa yang menjadi pikiran-pikiran semua itu telah membelenggu, mencengkeram, dan telah menjadikan kita diperbudak. Waktu saya membaca kalimat itu, saya tidak rela sekali. Karena saya merasa kekristenan diputar balikkan, kekristenan disalah mengerti dan dikritik secara tidak beres seperti ini. Saudara-saudara, Nietzsche meninggal dunia pada waktu umur 35, dan memang matinya dia orang gila. Dia betul-betul gila. Ada satu buku yang saya simpan sebagai antara orang gila dan jenius. Diperkirakan banyak jenius itu mempunyai bibit kegilaan. Dan ada orang-orang gila yang sebelum menemukan kepintaran dia sudah dianggap gila dan dipenjarakan di dalam rumah sakit gila. Jadi memang gila sama jenius seperti ada kaitan sedikit. Nietzsche umur 35 gila dan dia mati di dalam kegilaan. Saudara-saudara, dia pernah mengatakan, Yesus mengatakan kalimat-kalimat terlalu cepat, dan Yesus matinya terlalu cepat. Jikalau Yesus bisa umur lebih panjang, dia akan menyesal semua kalimat yang pernah dia katakan, karena itu banyak hal yang tidak benar. Ini seorang Jerman yang kurang ajar luar biasa. Jikalau Yesus umurnya lebih panjang, dia akan malu, dia akan menyesal, dan akan tarik kembali perkataan-perkataan yang pernah diucapkan oleh dia. Saudara-saudara, itulah satu kalimat kritikan yang sangat kejam terhadap Yesus dari orang filosof di Jerman abad ke-19. Tidak lama kemudian lalu dia mati. Setelah dia mati, saudara-saudara, seorang Prancis yang bernama Renan mengatakan kritikan daripada Nietzsche terhadap Yesus diucapkan terlalu cepat. Sayang sekali Nietzsche matinya terlalu cepat. Sayang sekali Nietzsche terlalu cepat mengkritik Yesus. Jikalau Nietzsche mati lebih lama, lebih tua usianya, pasti dia menyesal dan dia akan tarik kembali semua kritikan terhadap Yesus. Inilah mainan di dalam filosof. Permainan di dalam filsafat. Saudara-saudara, orang yang tidak terlatih dan orang yang belum biasa bergumul di dalam segala logika, kesulitan dan segala epistemologi di dalam filsafat. Engkau begitu baca ini, engkau setuju ini, membaca itu, setuju itu, membaca yang lain, setuju yang lain lagi. Karena engkau belum pernah dilatih bagaimana membentuk sesuatu critical mind, sesuatu pendirian yang kuat. Saudara-saudara sekalian, setelah berkecimpung ke dalam dunia filsafat berpuluh-puluh tahun, saya melihat tidak ada pikiran manusia yang lebih tinggi dari firman Tuhan. Dan jikalau inilah kebenaran yang mutlak, jika ini adalah kebenaran yang tidak bersalah, jika ini adalah kebenaran yang paling sempurna, apa salahnya kita takluk kepada firman yang benar dan kebenaran yang tidak salah. Jadi budak kebenaran pun itu merupakan kemuliaan kita, hak istimewa kita. Kalau kita boleh melayani kebenaran yang tidak bersalah, kebenaran yang mutlak, saudara-saudara, pembangkangan, pemberontakan, tidak persetujuan itu terlalu sering terjadi di dalam sifat manusia kepada Tuhan. Pada waktu pertama Adam diberikan bibit oleh setan supaya dia menjadi ragu motivasi dari Tuhan Allah. Nah akhirnya Adam meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, dia melawan perintah Tuhan. Dia melawan akan segala yang sudah dijalurkan oleh Tuhan. Akibatnya disebut manusia sebagai pembangkang dari perjanjian. Manusia sebagai penolak dari perjanjian. Itu sebab keturunan Adam diberi oleh Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru
di dalamnya tersimpan kesetiaan dan ketidakperubahan dari Tuhan, menjamin apa yang dijanjikan pasti diberikan kepada kita. Dan dia juga mau gereja menjadi kelompok manusia yang mematuh kepada perjanjian Tuhan dan setia kepada dia. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Nietzsche mengatakan etika orang Kristen adalah etika perbudakan? Karena dia menganggap di dalam gereja ada dua macam yang dipikirkan di dalam mitologi mereka. Lalu dia terapkan itu, lalu membayangkan di dunia hanya dua macam etika. Semacam etika adalah etika yang diperbuat oleh orang kuat untuk mengikat dan untuk memimpin dan untuk mempengaruhi orang lemah supaya taat. Kedua adalah sesuatu etika yang disediakan, ditemukan oleh orang lemah supaya mengikat orang kuat. Saudara-saudara sekalian, saya pikir dia memang kreatif luar biasa. Memang Nietzsche mempunyai pikiran yang sangat jarang ditemukan di dalam pikiran orang lain. Yang disebut orang lemah membuat hukum untuk mengikat orang kuat, itu adalah sesuatu gejala yang memang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi saya tidak setuju lalu dia memasukkan kekristenan dan hidup serta etika Kristen berada di dalam etika perbudakan kategori ini. Saudara-saudara, di sini Paulus mengatakan bukan demikian. Di dalam filsafat daripada Nietzsche dia mempunyai satu istilah yang penting, the will to power, sesuatu kemauan untuk memperoleh kekuatan terbesar. Saudara-saudara, sebenarnya will to power yang asli itu bukan di dalam pikiran Nietzsche, bukan di dalam filsafat manusia, tetapi di dalam ajaran Alkitab. Tuhan Allah mengatakan, carilah mukaku dan carilah kuasaku. Saudara-saudara, inilah yang menjadi sesuatu dorongan di dalam pelayanan saya. Saya kira jikalau orang yang diperkatakan harus menjadi kuat, harus berani, perkasa, itu adalah orang Kristen yang sejati. Dan orang Kristen yang tidak berani, kurang iman, ketakutan ini, ketakutan itu, belum menampakkan engkau mempunyai jiwa dan semangat kekristenan. Saudara-saudara, di dalam pelayanan saya terus menerus berusaha merubah situasi ini. Tapi banyak yang tidak bisa ikut. Saudara-saudara, orang Kristen seharusnya menjadi seorang penakut? Tidak. Orang Kristen seharusnya menjadi orang yang nakluk kepada siapa saja asal berkuasa? Tidak. Orang Kristen harus menjadi orang yang seperti budak, tidak mempunyai kekuatan sendiri. Tidak. Orang Kristen seharusnya taat, tidak pernah memperdulikan itu benar atau tidak benar. Tidak. Orang Kristen harus takluk 100% seperti budak kepada kebenaran. Tapi harus berdiri 100% berani untuk melawan yang tidak benar. Nah, inilah ajaran Alkitab. Saudara-saudara, berapa kali kadang Alkitab mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Seluruhnya adalah 365 kali. Cukup setiap hari satu. Sehingga dari 1 Januari sampai 31 Desember, saudara hidup di dalam tidak usah takut. Tapi sayangnya kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama, kita tetap hari ini takut, hari itu takut, saban hari takut. Saudara-saudara, sehingga kita tidak pernah menikmati hidup dengan baik. Kita selalu dibelenggu oleh ketakutan. Kita dibelenggu bukan ketakutan kepada Tuhan, ketakutan kepada setan, ketakutan kepada penjara, ketakutan kepada orang-orang yang mencuri, orang-orang yang membunuh, ketakutan kepada kerusuhan, ketakutan kepada segala sesuatu yang tidak beres. Justru terbalik, orang Kristen adalah orang yang takut sepenuhnya kepada Tuhan. Sesudah itu tidak ada yang ditakuti. Saudara-saudara, dan inilah will to power yang beres. Inilah will to power yang paling cocok dengan apa yang diminta dan dituntut oleh kitab suci. Saudara-saudara, semua hamba Tuhan di dalam kitab suci adalah orang-orang yang tekun lutut di hadapan Tuhan, tapi berdiri tegak di hadapan setan. Ketiga kawan dari Daniel, Sakdrach, Meshach, Abednego, mereka mengapa berani berdiri di hadapan berhala? Karena lutut mereka sudah pernah tekun di hadapan Tuhan, tidak bisa lagi tekun di hadapan setan. Saudara-saudara, orang Kristen bukan orang lemah. Orang Kristen bukan orang penuh dengan kecemasan. Orang Kristen bukan orang yang penuh dengan segala ketakutan, lalu mengatakan inilah saya, hati-hati sekali. Saudara-saudara, hati-hati sih perlu, tapi hati-hati itu tidak harus campur dengan ketakutan. Dan kita perlu menjadi orang yang kuasa. Itu sebab Paulus berkata di sini ada kalimat-kalimat yang terakhir, yaitu kamu harus bersandar kepada Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Dia, menjadi orang yang kuat.
Saudara-saudara, menjadi orang yang kuat, inilah harapan Tuhan, dan ini perintah Tuhan, dan ini kalimat terakhir. Kalau seorang mau meninggalkan akan orang yang lain, lalu dia ada pesan-pesan yang paling penting, biar kita perhatikan. Kamu harus menjadi orang yang kuat. Ini kalimat-kalimat pada fase 6, lain dengan fase pertama. Fase pertama adalah doktrin Allah, doktrin pilihan Allah, doktrin gereja sebelum dunia diciptakan. Dan pasal ke-6 adalah doktrin gereja bagaimana menjadi wakil Allah di dalam dunia. Saudara-saudara, saya sudah berkata kepada saudara pada waktu permulaan, Paulus mengatakan sesuatu melampaui ciptaan, melampaui waktu, melampaui tempat, bahkan sebelum dunia diciptakan. Bagaimana rencana Allah, melalui kehendak Dia, melalui bijaksana Dia, melalui kedaulatan Dia, melalui kekuatan rencana Dia, Dia sudah memilih kita menjadi kaum pilihan di dalam gerejanya sebagai tubuh Kristus. Lalu dia terus membicarakan sampai pada fase 5, fase 6 permulaan. Dia bicara tentang etika, tentang bagaimana hidup di dalam dunia. Nah, inilah cara mengerti akan kehendak Allah dan bagaimana menjalankan kehendak Allah dengan urutan yang begitu jelas. Saudara-saudara, sekarang banyak khotbah, banyak gereja tidak mau berkhotbah tentang predestinasi, tidak mau berkhotbah tentang rencana Allah yang kekal. Yang dikhotbahkan adalah sepele-pele, hal-hal sehari-hari saja. Nah, mereka mengatakan kita mengutarakan khotbah yang praktis, tetapi yang doktrin kita tidak mau, kita tidak perlu, kita tidak bicarakan. Saudara-saudara, benar. Di dalam kitab suci begitu banyak ajaran-ajaran mengenai doktrin, mengenai pengertian tentang sifat Allah, cara kerja Allah, rencana Allah, keselamatan Allah. Kalau itu tidak dikhotbahkan, orang Kristen bagaimana mengetahui isi hati Tuhan? Saudara-saudara, sesudah itu baru masuk ke dalam dunia ini. Karena kekuatan kita hidup menjadi saksi Tuhan di dunia ini adalah berasal dari sana, dari pengertian ke sana. Dengan hidup seluruhnya vertikal dan horizontal bersatu, kekekalan dan sementara bersatu, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan bersatu, pengalaman di dalam dan penerapan di luar menjadi satu. Saudara-saudara, jikalau kita tidak mengalami segala pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib melalui Kristus yang mati, bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus di dalam dunia ini? Saudara-saudara, Paulus berkata, itu sebab ada kalimat yang terakhir. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sesuai ayat ke-13 dikatakan, maka engkau menjadi orang yang bersalut dengan segala senjata yang lengkap dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan urutan ini. Jadi orang yang kuat, baru pakai senjata yang kuat. Kalau orang di dalam lemah, senjatanya luar kuat tidak berguna. Saudara-saudara, orang yang mempunyai senjata paling ampuh, tetapi ketakutan masih belum hilang, sambil pegang senjata sambil gemetar. Saya pernah lihat prajurit begini. Pada tahun 66 setelah khotbah di ujung pandang, saya berkata saya tergerak, saya harus masuk ke pedalaman. Dan di Palopo saya bikin 7 hari kebangunan rohani. Majelis di Makassar mengatakan jangan pergi. Itu daerah terlalu bahaya. Karena bukan Paloponya, di tengah-tengah perjalanan pegunungan, itu banyak pemberontak pemerintah pusat, yang sementara keluar langsung tembak orang yang lewat di situ. Pak Stephen Tong, engkau jangan pergi. Saya bilang saya tetap rasa saya harus pergi. Saya mau pergi. Mereka bilang jangan. Saya bilang saya mau. Sudah kontak semua, sudah diatur. Majelis mengatakan ini orang kok tidak bisa dikasih tahu ya, mau pergi aja. Lalu mereka mengatakan, engkau kalau pergi, kalau mati bagaimana di tengah jalan? Saya bilang saya tanggung sendiri. Saya tulis surat kepada ibu saya akan pergi ke tempat yang bahaya, melewati tempat-tempat pegunungan banyak pemberontak. Kalau saya ditembak mati, jangan mempersalahkan majelis. Itu adalah kemauan saya sendiri. Silakan kirim surat ini. Saudara-saudara, mereka bilang kalau gini, ini orang tidak bisa dinasihati. Ya. Saudara-saudara, saya bukan tidak bisa dinasihati. Saya tidak mau dinasihati dengan hal yang melanggar prinsip di dalam pikiran dan kepercayaan saya. Mereka bilang kalau begini biar dia pergilah. Lalu seorang pendeta dari Palopo yang di ujung pandang yang hunter saya pergi. Majelis minta 2 orang. 1 orang militer, 1 orang polisi. Bawa senjata berat untuk melindungi saya.
Itu pertama kali hidup saya pergi khotbah ada senjata di belakang. Saudara-saudara, saya naik di jeep di depan, lalu seorang mengemudi di situ, di belakang senjata berat untuk mengikuti saya. Lalu kita pergi, di situ saya berkhotbah, hanya satu juru selamat. Lalu 7 malam saya berkhotbah, beberapa orang Tionghoa yang di situ mengatakan, aku sudah di sini 40 tahun, baru tahu ada pendeta asli dari Tiongkok. Aku baru tahu orang Cina itu boleh juga menjadi Kristen. Lalu banyak orang yang bertobat menerima Tuhan. Sesudah saya pulang dari situ sampai tengah jalan, di tempat yang paling bahaya. Saudara-saudara, kita jalannya pagi-pagi jam 4. Mereka mengatakan khotbahmu terlalu berani. Maka kalau engkau pulang, ketahuan jam berapa berangkat, mungkin sebelum keluar sudah bisa dibunuh. Maka mereka menganjurkan lebih baik jam 4, jam 5 engkau sudah berangkat. Jadi kalau besok mereka cari engkau sudah tidak ada, maka mereka rasa setuju. Langsung 4:30 sudah berangkat. Keluar dari kota itu terus jalan 400 km karena jalannya begitu rusak. Ada batu yang besar-besar. Itu jeep di tengah-tengah seperti berdansa, saudara-saudara. 400 km 2 hari 1 malam jalannya. Saudara bayangkan. Di tengah-tengah perjalanan yang rusak sekali. Sampai kira-kira sudah jalan 7 jam. Mobilnya betul-betul rusak. Karena terlalu jelek jalannya. Ada satu as di tengah-tengah pir yang bersifat kuno itu. Pir daripada jeep itu patah. Sehingga roda tergeser ke belakang. Kena selebor di belakang. Tidak bisa jalan lagi. Lalu saya ikut mereka bersama-sama di bawah mobil packing betul. Wah, seluruh tangan semua kotor. Karena jalan habis hujan dan lumpurnya banyak kotor. Kita tarik ban, sudah tarik setengah mati. Kita jalan 1 kilometer ternyata tidak kuat. Balik lagi. Sehingga kita harus berhenti di situ. Nah di situ saya pakai pikiran, Tuhan caranya apa? Oh, saya melihat ada orang yang itu menjemur pakaian bukan pakai tali rafia, pakai kawat yang besar. Saya bilang, bolehkah saya beli kawat jemur pakaian ini? Mau bayar berapa? Oh, kita bayar 10 kali pun berani kok. Saya bilang, oke, kita bayar ini. Dia setuju. Dia copotin bajunya dan tidak dijemur lagi. Itu kawat kasih kita pakai. Saya tarik daripada bodi depan ke belakang, tarik lagi kawat itu terus ikat dengan berapa kali. Akhirnya betul dengan begini bisa terus sampai ujung pandang. Saudara-saudara, pakai pikiran pada waktu itu. Lalu pada waktu mobil di tengah-tengah lagi bikin betul. Saudara-saudara, saya keluar melihat gunung yang indah luar biasa. Ada burung-burung yang terbang tidak pernah kita lihat di kota-kota ini. Pada waktu lihat ke sini ke sana, orang yang bawa senapan itu gemeter di situ. Saya tanya dia, kenapa? Kamu ada senapan kok gemeter? Saya tidak ada apa-apa kok tidak gemeter. Justru karena mereka datang yang dibunuh yang ada senapan dulu, dia bilang. Saudara-saudara. Ini orang pakai senapan berat sambil gemetar. Saya punya pikiran, saudara-saudara. Jikalau seorang tidak mempunyai kekuatan di dalam, tapi ada senjata di luar, apa gunanya? Saudara, selalu kita pikirannya terbalik. Asal di luar ada segala sesuatu, asal di pinggir kita ada sesuatu, kita aman. Tidak. Saudara-saudara, senjata orang Amerika begitu mutakhir, begitu maju dibandingkan Viet Cong yang ada di Vietnam. Tahun 72 akhir, saya pergi ke Vietnam. Saya tunggu 2,5 bulan baru dapat visa. Karena waktu itu saya masih stateless. Saudara-saudara, sampai saya tiba persis hari pertama mau berangkat dari Vietnam ke Dalat dari Saigon untuk satu retreat daripada International Fellowship of Evangelical Students. Saudara-saudara, waktu saya sudah bersama di situ, pendeta dari Italia yang namanya Paul Contento, dia buka kacamata, "Are you Stephen Tong?" Saya bilang, "Iya." "Kenapa bisa tiba hari ini persis waktunya?" "Tuhan yang pimpin," saya bilang. Saudara-saudara, oke, kita diam setengah jam mau berangkat. Saya dari airport sampai di situ, dari situ begitu sampai setengah jam kita berangkat. Koper saya taruh di atas dan bus mulai jalan 200 km ke pedalaman. Di tengah-tengah perjalanan saya melihat itu tempat pertempuran orang Amerika. Kasihan sekali. Ribuan itu bungkusan pasir. Lalu seorang tentara Amerika di belakang dengan mata kecil di lubang untuk melihat kalau Viet Cong datang dia menembak. Mereka berada di situ. Kenapa ratusan bungkusan pasir? Kalau ditembak, tembakannya itu pelurunya masuk ke pasir dia ke mereka. Orang Amerika di Vietnam memerlukan uang 1 hari paling sedikit $1 juta.
Saudara-saudara kalian, bayangkan itu 500.000 orang. Kalau satu orang pakai $20 termasuk makan dan senjata saja, 500.000 berarti satu orang mesti $10 juta satu hari. Dan sepanjang bertahun-tahun di situ, waktu mereka berlibur satu hari, kedutaan daripada Vietnam diobrak-abrik, dimasukin oleh Vietcong, dan semua dokumen dikeluarkan, digeletakkan di tengah-tengah jalan. Waktu mereka pulang kekagetan. Setelah itu mereka lebih takut lagi. Senjata penuh, mempunyai segala macam perlengkapan senjata yang paling mutakhir di dalam dunia, tapi mereka tetap gemetar. Vietcong tidak ada apa-apa. Vietcong mempunyai satu peluru, dia mau masukkan ke dalam otaknya jenderal Amerika. Orang Amerika mempunyai ribuan peluru, tikus lewat, habis ribuan senjata, tetapi hanya tikus satu yang mati. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, senjata di luar penting, tetapi kekuatan di dalam lebih utama. Saudara-saudara, itu yang diajarkan oleh Paulus di dalam pasal ketiga. Jika kita mau mengerti rahasia Alkitab, the man behind the gun is more important than the gun itself. Saudara-saudara, nah ini bukan kalimat Alkitab, jangan dicampur baurkan. Saudara-saudara, orang yang berada di belakang kamera lebih penting daripada kamera yang dia pakai. Ada orang yang begitu pandai ambil foto, kameranya biasa tapi fotonya luar biasa suksesnya. Ada orang memakai kamera yang paling mahal, fotonya ada karu-karuan. Saudara-saudara, apa sebab? Karena dia tidak mempunyai selective perception. Dia tidak mempunyai cara menangkap akan momen yang paling penting. Dia tidak mempunyai sudut pandangan seni yang sangat ketat sekali. Itulah mengakibatkan fotonya ada beres-beres. Saudara-saudara, Paulus ini mengatakan, akhirnya dengarlah aku, jadilah orang kuat. Orang Kristen siapakah dia? Orang kuat. Orang Kristen siapakah dia? Orang perkasa. Istilah kuat di sini adalah berarti berani, ketat, tidak takut, berdiri dengan prinsip yang kuat, sesuatu kekuatan yang tidak berkompromi. Itu artinya kekuatan. Saudara-saudara, tetapi engkau mengatakan, ya saya juga bisa jadi orang yang kuat. Orang yang membakar rumah orang lain kuat tak? Kuat. Bukan saja kuat berdiri, masih kuat menyulukan api kok. Bukan saja kuat untuk menjaga diri, kuat merusak orang lain kok. Orang yang membakar, menjara, membunuh, memperkosa, kuat luar biasa. Perampok itu kuat sekali. Kalau tidak kuat mana bisa jadi perampok? Betul nggak? Perampok yang sakit-sakit tidak jadi, pasti kuat. Tapi yang dikatakan di sini kuat bukan kuat itu. Itu ada kekuatan keberanian merusak. Kekuatan keberanian merusak, kekuatan keberanian destruktif. Itu bukan kekuatan yang kita miliki di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kekuatan keberanian yang ada di dalam kitab suci, yang ada pada orang Kristen, adalah kekuatan untuk tahan uji, kekuatan untuk menghadapi kesulitan, kekuatan untuk memelihara iman, kekuatan untuk berdiri di atas prinsip pada waktu kita dianiaya. Itu kekuatan. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang kuat. Tidak ada jalan lain selain kita menjadi jalan orang kuat. Malah kita bisa bersaksi, kita mengalahkan dunia, dan kita membawa dunia kembali kepada Tuhan. Adalah karena kita menjadi orang yang kuat. Saudara-saudara, bagaimanakah bisa menjadi orang yang kuat? Paulus di sini berkata kepada kita bahwa engkau menjadi orang yang kuat, ialah karena kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ulang-ulang, kamu jadi orang kuat. Kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan. Kamu menjadi orang yang berkekuatan di dalam kuat Tuhan. Apa artinya ini? Saudara-saudara, di dalam Tuhan ini statusnya. Menjadi orang kuat, pertama, ingat statusmu. Kamu tidak hidup di dalam diriku. Kamu hidup di dalam Tuhanmu. En Kristus. En Adam. Di dalam Adam dan di dalam Kristus, itu hanya kedua macam eksistensi yang diakui di hadapan Tuhan. Tuhan Allah tidak ada eksistensi yang lain yang diakui. Manusia hanya digolongkan ke dalam dua golongan ini. Engkau hidup di dalam Adam kah? Atau engkau hidup di dalam Tuhan Yesus? Kalau engkau berada di dalam Kristus, maka Kristus perlindunganmu. Maka Kristus adalah lingkaran yang menjadikan engkau mempunyai kebebasan yang terpimpin dan terjamin. Saudara-saudara, engkau harus ingat engkau berada di dalam Kristus. You are living as a status in Christ.
di dalam Kristus. Seperti di dalam benteng, dia yang menang, dia yang mengalahkan iblis, dia yang telah selesai peperangan dengan kejahatan. Sekarang saya berada di dalam Kristus. Itu kekuatan saya. Saudara-saudara sekalian, setan tidak takut kita. Setan cuma takut Tuhan. Semua 1, 2, 3. Setan tidak takut kita. Setan cuma takut Tuhan saja. Pada waktu kita rasa kita hebat, pasti menjadi heboh. Pada waktu kita rasa kita kuat, pasti kita lemah luar biasa. Pada waktu kita rasa kita sudah cukup, itulah kekurangan yang luar biasa yang kita tidak sadar. Kapan waktu saya berada di dalam Kristus, disitulah saya mempunyai kekuatan. Johannes Calvin, pendiri daripada gereja Reform, dia mengatakan, when I am on my feet, I am trembling. When I am on my knees, I am secure. Pada waktu aku berdiri atas kedua kaki saya sendiri, saya gemetar. Pada saat saya lutut, di situ saya aman. Apa artinya? Saya tidak bisa bersandar ke berdiri. Setan paling senang manusia bersandar ke berdiri. Dan orang yang bersandar ke diri itulah orang yang paling susah. Setan justru tidak mau kita sandar kepada Tuhan. Dia terus mengatakan engkau mesti sandarkan diri. Kalau engkau sandar Tuhan, engkau menjadi budak. Kalimat-kalimat yang seperti itu yang muncul dari Friedrich Nietzsche yang berkata kekristenan itu sebenarnya adalah etika perbudakan saja. Tapi kita lihat bukan demikian. Kami lutut, kami taat, kami rela diperbudak oleh kebenaran. Karena Alkitab mengatakan, yang taat kepada kebenaran, dia adalah budak kebenaran. Dan orang Kristen bukan karena kita taat kepada kebenaran, lalu kita menjadi orang lemah. Tidak, justru kita menjadi kuat di dalam Kristus. When I am on my feet, I tremble. When I am on my knee, I am secure. Selalu begitu. Saudara-saudara, mengapakah Elias berani menghadapi Ahab dan dia begitu terus terang mengatakan kesalahan Ahab? Karena dia sudah pernah berlutut di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita selalu salah. Kita berani menghadap kepada orang Kristen dengan keras, tapi kepada setan kita kompromi. Pemerintah yang takluk kepada setan, kompromi kepada dosa, lalu berani menembak rakyat, pasti gagal. Pemerintah yang patuhkan diri kepada kebenaran, tapi lembut kepada rakyat, pasti sukses. Dalil-dalil secara demikian, itu sebenarnya semuanya sudah ada di Alkitab. Orang yang berani lutut di hadapan Tuhan, pasti berdiri di hadapan setan. Orang yang berdiri terlalu keras di hadapan Tuhan, nanti mau takluk kepada dia, pasti berkompromi kepada iblis. Sebelum saya naik mimbar, seorang berkata kepada saya baru baca bahwa anak seorang perwira yang tertinggi, salah satu yang tertinggi, anaknya membawa 4 kilo obat narkotika, tapi akhirnya mungkin dibebaskan. Mengapa berani sama rakyat? Ambil cuma bawa 5 gram saja dibunuh atau dimasukkan penjara, tapi dari orang yang kuasa besar bisa dilepaskan begitu saja. Berarti ketidakberesan sudah banyak terjadi di dalam negara ini. Di Amerika satu kali seorang mentabrak orang sampai mati. Sudah mati dipanggil polisi, ditangkap lalu diadili. Pada waktu diadili ada telepon datang. Silakan jangan terlalu keras kepada dia. Dia adalah anak daripada jenderal sekaligus menteri yang paling penting di negara kita di Asia. Silakan you mesti lihat dia bukan orang biasa. Dia jawab sama polisi itu, di sini jangan bilang raja atau anak raja yang berada di sini. Jika Presiden Amerika sendiri pun melanggar hukum, dia pun harus masuk penjara. Itu jawabannya. Saudara-saudara, saya tidak berarti Amerika sudah beres. Amerika tetap banyak hal yang tidak beres. Tetapi di dalam keadaan kita bergumul dengan kejahatan, selama kita hidup di dalam dunia, harus kita berani menghadapi segala yang tidak beres. Dan kita harus tidak terlalu menghadapi hal-hal yang keadaan di dalam dunia manusia yang bersama-sama melayani Tuhan. Saudara-saudara, Paulus berkata di sini bahwa engkau harus berkasa, engkau harus kuasa, engkau harus kuat. Kuat di dalam apa? Di dalam Tuhan. Must be strong in Christ. Ini pertama. Kedua, kita menjadi kuat karena apa?
Kita menjadi kuat karena kita sadar kehadiran Kristus. Saudara-saudara, berada di dalam Kristus itu status. Sadar kehadiran Kristus itu semacam kondisi rohani kontinu. Sekali lagi, saudara-saudara, status itu tidak berubah. Setelah engkau menerima Yesus, setelah engkau diperanakan pula, setelah engkau mendapatkan hidup baru dari Roh Kudus, engkau sudah ada di dalam Kristus. Itu tidak berubah lagi. Tetapi saudara-saudara, di dalam Kristus itu status. Namun apakah engkau continue terus-menerus sadar bahwa Dia hadir, Dia berada dengan engkau? Saudara-saudara, Mazmur 23 dikatakan, meskipun aku harus melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut, karena engkau menyertai aku. Sadar. Dia sadar Tuhan ada di sini. Tuhan sekarang mengelilingi aku. Tuhan tidak membuang aku. Tuhan tidak membiarkan aku tersendiri. Tuhan tidak membiarkan aku ditikam oleh iblis. Aku dikalahkan oleh musuh daripada Tuhan. Tidak. Dia hadir. Kesadaran. Kesadaran Tuhan hadir itu sangat perlu sekali. Saudara-saudara, mengapakah kita tidak selalu sadar Tuhan hadir? Karena kita tidak selalu hidup bersekutu dengan Dia. Kalau dalam hati kita selalu keep communicating ourselves with Him, keep praying to Him, subconscious prayer. Billy Graham mengatakan doa tidak henti-henti itu tidak mungkin secara lahiriah, secara luar. Kita tidak mungkin berlutut berdoa terus. Tapi dia berkata, berdoa tidak henti-henti adalah berdoa di dalam subconscious, di dalam bawah sadar. Pada waktu kita masih berdagang, kita berbicara dengan orang, kita menulis sesuatu, kita bicara dengan orang lain, hati kita bisa terus bersandar kepada Tuhan. Itu menjadi satu kebiasaan. Selalu mengkomunikasikan diri kita dengan Tuhan. Selalu menyerahkan segala kesulitan dengan Tuhan. Jangan bersandar kepada kepintaran sendiri. Continue submission. Continually submissive before God. Saudara-saudara, itu namanya the prayer in subconscious. Engkau bilang orang yang paling banyak waktu doa pasti tidak ada uang, tidak ada waktu untuk kerja lain. Kalau begini orang sibuk melayani Tuhan pasti tidak ada waktu doa. Tidak. You bisa sambil khotbah sambil berdoa. Saya berdiri di sini sampai berkhotbah, hati saya terus dekat sama Tuhan. Tuhan biar setiap kalimat menjadi kalimat yang betul-betul membangun. Tidak satu kalimat yang merusak iman orang. Tidak satu kalimat yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tidak satu kalimat berdasarkan emosiku. Biar Tuhan mengontrol, memimpin. Karena Tuhan hadir. Kita menjadi kuat pertama karena kita mempunyai status di dalam Tuhan. Kedua, kita menjadi kuat karena kita sadar. Kita sadar Dia hadir terus-menerus dalam hati kita. Ketiga, kita menjadi orang kuat karena kita tidak meninggalkan segala perintah dan prinsip yang sudah diberikan kepada kita. Setiap minggu kita mendengarkan khotbah. Setiap hari kalau kita baca sesuatu dari buku rohani atau kitab suci, kita menemukan prinsip-prinsip daripada kitab suci. Itu menjadi pedoman kita. Jangan langgar. Prinsip-prinsip kalau itu dipelihara dengan baik, berdasarkan ketakutan kepada Tuhan, berdasarkan sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, berdasarkan engkau betul-betul berkehendak memuliakan Tuhan, maka hidup engkau tidak gampang menyeleweng. Saudara-saudara, semua pencobaan tidak gampang mengalahkan engkau. Segala godaan dunia tidak gampang menyimpangkan langkah-langkah kakimu. Karena hatimu dipelihara dengan sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, mau ikut perintahnya, mau memegang prinsipnya. Itu penting sekali. Keempat, bersandarkan kepada Tuhan menjadi kuat karena kita selalu memegang janjinya. Saudara-saudara, the promises of God. Istilah promise dalam bahasa Latin terbentuk daripada dua kata. Pertama, pri. Kedua, misi. Primisi berarti sebelum misi diberikan, Tuhan memberikan janji. Pre, the mission. Ya. Jadi ini kalimat yang indah sekali. Berarti kalau Tuhan suruh engkau kerjakan segala sesuatu, tak mungkin Tuhan menjanjikan Dia menyertai dan memberikan segala sesuatu kepada engkau. Dan engkau bukan menerima itu dan dijamin pada permulaan. Karena permulaan tidak dikasih tahu. Inilah cara beriman. Ini cara prinsip Alkitab. Waktu Abraham dipanggil keluar, Abraham tidak dikasih tahu kemana.
Dia harus membawa ratusan pegawai, ratusan pesuruh dia keluar dari tanah Ur. Dan papanya yang umur 75 ikut dia keluar. Lalu kalau ditanya kemana? Nggak tahu. Saya nggak tahu kemana. Nah, itulah cara Alkitab. Sekarang cara manajemen, cara organisasi abad ke-20 sudah begitu hebat. Segala sesuatu ada budget system. Segala sesuatu direncanakan dengan sempurna. Sehingga iman mulai luntur dari bergereja. Nah, saudara-saudara, itu sebab prinsip-prinsip di Alkitab saya pegang teguh. Dan di dalam saya memimpin banyak hal yang engkau kurang jelas. Sengaja. Supaya engkau mesti banyak berdoa. Engkau mesti lebih banyak pikir bagaimana pimpinan Tuhan. Karena saya sendiri pun tidak tahu Tuhan mau pimpin gerakan ini kemana. Saya terus tunggu, terus taat. Begitu ada gerakan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, langsung saya jalankan. Waktu saya jalankan, engkau kalang kabut. Ikut Stephen Tong sulit sekali, memang. Saya ikut Tuhan begini. Dan memang Tuhan tidak kasih tahu semua untuk berikan tahu kepada saudara. Karena kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Saudara, tapi pegang janji. Tuhan yang tidak memberikan uang untuk amanat agung. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Amin. Tuhan tidak kasih tiket. Tuhan tidak kasih uang. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan berserta dengan engkau sampai kesudahan alam. Itu sebab orang bersandar kepada Tuhan. Tidak ada satu yang meleset. Karena dia sandar kepada Tuhan. Ini prinsip-prinsip Alkitab yang sekarang sudah dilupakan oleh kekristenan. Lalu kira kita sekarang harus belajar dari dunia dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita, beriman kepada dia, beriman kepada janjinya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak pernah akan meninggalkan engkau. Aku tidak pernah akan membuang engkau. Karena aku Tuhanmu. Saudara-saudara sekalian, menjadi orang kuat, pertama di dalam Kristus. Kedua, menyadari kehadiran Kristus. Ketiga, kita pegang prinsip Kristus. Keempat, kita senantiasa percaya kepada janji daripada Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja demikian, menjadi kuat di dalam Kristus adalah kita mengetahui bahwa dia telah mengurap kita dengan kuasa. Waktu Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan mendapatkan apa? Mendapatkan dolar banyak. Saya tidak tertarik. Kalau ada orang mengatakan saya akan membantu gerakan reform dari Amerika, bawa uang berapa? Go back. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. There is money in Indonesia. There's people in Indonesia. Di Indonesia ada uang, ada orang. Bukan berarti kita tolak semua pemberian dari orang-orang Kristen yang baik-baik. Tapi kalau mereka memakai cara keuangan untuk kerjakan sesuatu lalu mengakibatkan kita tidak lagi sesuai dengan prinsip Alkitab, tidak perlu, tidak butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Alkitab berkata kepada kita bahwa kita bersandar kepada dia, akhirnya kita diberikan kuasa. Kalau engkau sudah mendapatkan Roh Kudus turun kepada engkau. Engkau berkuasa untuk menjadi saksiku di seluruh muka bumi, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gerakan reform waktu dimulai, saya bawa sekeluarga 6 orang dengan mertua, 7 orang ke Jakarta. Dan waktu itu tidak ada yang undang saya. Tidak ada yang janjikan saya tinggal di mana, honornya apa. Dari nol. Dan sampai hari ini engkau mengetahui tidak ada satu orang yang saya datang ke rumahmu minta uang. Kita masih ingat pada gereja permulaan. Permulaan pertama kali kebaktian dimulai di sini. Tidak ada uang 1 sen pun. Lalu kita berdoa sepanjang malam. Waktu itu tidak ada pendeta satupun yang sekarang ada di sini. Berada. Tapi ada beberapa orang di situ. Kita berdoa sepanjang malam. Dan hari esoknya mulai mau kebaktian di Granada. Ini bukan gedung yang dipinjamkan free. Ini sewa, uangnya ratusan ribu. Waktu itu mahal sekali, kira-kira $2.500. Satu kali pakai. Uang dari mana? Tidak tahu. Tapi kita semua berjanji berdoa. Kalau sampai kurang, kita jual barang kita sendiri. Untuk menutup perongkosan ini. Semua sudah janji. Semua dengan tangisan mulai. Dan selama permulaan daripada LRI, 2 tahun saya tidak honor keluarga ini. Dan waktu itu apa itu reform? Teologi reform itu apa? Kita sudah banyak gereja. Orang tulis surat sama saya, Stephen Tong, saya pengkagum engkau sejak kecil. Engkau pendeta yang saya paling kagum.
sampai hari ini saya paling tidak senang kamu. Saya baca terus. Jikalau engkau mendirikan gereja di pedalaman, di pegunungan, saya kirim uang mendukung kamu. Tahu tidak? Di Jakarta sudah ratusan gereja. Tidak perlu engkau dirikan gereja lagi. Pergilah ke gunung, pergi ke padang pasir, pergi tempat pedalaman. Saya akan mendukung kamu. Saya menyerahkan surat begini. Saya tidak takut. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan bacalah. Engkau tahu kenapa saya dirikan gereja reform. Karena gereja-gereja kalau tidak kembali kepada ajaran doktrin yang benar, maka gereja-gereja kecimpung ke dalam liberalisme yang akhirnya tidak lagi mementingkan ajaran dan pentafsiran kitab suci yang sangat ketat. Biarin murid-murid saya sekarang tidak lagi menghargai saya. Biarin semua yang dulu kagum ke saya sekarang melawan saya. Silakan. Tuhan menyertai aku. Kita teruskan. Saudara-saudara. Dan buktinya saudara di dalam 10 tahun ini saudara merasakan bagaimana Tuhan memberkati kerohanianmu melalui gereja ini. Amin. Yang rasa mendapatkan berkat dari Tuhan, coba ajukan tangan. Saudara-saudara, silakan urutkan. Saya boleh tidak lagi dikagumi oleh orang. Saya boleh dilawan, silakan. Ada sekelompok yang Tuhan akan bangkitkan, mereka akan mendapat berkat. Itu yang sebabnya saya kerjakan. Kita melayani Tuhan bukan hanya untuk sejarah, juga untuk hari depan. Kita bukan minta disetujui oleh semua yang sudah. Kita akan melihat Tuhan membangkitkan yang akan. Nah, ini dinamik konsep adalah yang memimpin sejarah, bukan yang diikat oleh sejarah. Selalu begini. Kita beranikan sesuatu. Betul-betul kehendak Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Jadilah orang kuat. Jadi orang perkasa. Itulah sebab pada satu waktu sudah banyak hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara-saudara, apakah memang satu gereja perlu begitu banyak pendeta? Sebenarnya tidak perlu. Buat saya punya pelayan tidak perlu. Tapi saya masukkan pendeta-pendeta reform. Lalu membuat kemungkinan mereka memimpin satu-satu MRI. Satu-satu terus. Sehingga mereka juga mempunyai wadah melayani Tuhan dengan baik. Karena ini gerakan bukan hanya untuk satu orang. Saudara-saudara, kita akan teruskan pekerjaan Tuhan seperti ini. Dengan prinsip ini. Engkau harus menjadi kuat. Kuat di dalam kekuatan dari kekuatan Tuhan. Paulus mengatakan kalimat ini dengan begitu tekan dan tekan lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan daripada kekuatan Tuhan. Yaitu kuasa itu sendiri. Saudara-saudara. Jika ini sudah selesai baru kita masuk ke dalam selanjutnya. Maka dia mengatakan dengan ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di dalam ayat ini kita kembali diberikan sesuatu pengertian. Yaitu yang kita lihat di dunia ini bukan seluruhnya. Dan yang kita lihat yang menakut-nakuti kita bukan hal yang perlu kita ditakut-takuti. Ini selalu menjadikan kita terbuka mata. We are not living in this visible world only. We are not living in this physical world only. Kita bukan hanya hidup dalam dunia fisika, dunia alamiah, dunia natural, dunia yang dicipta ini saja. Kita bukan menghadapi akan dunia materi, dunia fisik, dunia kebutuhan jasmania saja. Kita hidup di dalam satu pertarungan universal rohani. Kita hidup di dalam sesuatu drama kosmos. Kita hidup di dalam satu peperangan yang tidak kelihatan. Dan di situ cara kita menegakkan bagaimana kita harus hidup. Paulus berkata di sini bahwa maka engkau harus memakai senjata perlengkapan yang penuh dari kepala sampai kaki. Nah, mengenai apakah senjata-senjata itu minggu depan kita akan menjelaskan, bukan hari ini. Saudara-saudara, kita memerlukan senjata yang lengkap. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi seorang Kristen yang mempunyai keutuhan, kekuatan yang diberikan dari Tuhan. Saudara-saudara, engkau tidak bisa katakan saya hanya kuat di dalam hal ini, yang lain saya tidak peduli. Engkau tidak bisa mengatakan saya hanya memakai topeng yang kuat, topi yang kuat di atas kepala, lalu bawahnya saya tidak usah pakai senjata. Tidak bisa. Engkau harus memakai senjata yang lengkap. Saudara-saudara, mengapa pakai senjata yang lengkap? Karena di belakang tirai ada satu peperangan yang besar. Engkau sekarang bukan hanya hidup cari makan seperti orang dunia saja. Engkau bukan hidup di dunia ini hanya untuk menyukupi kebutuhan jasmania saja. Engkau sedang terjunkan diri di dalam satu peperangan di belakang tirai. Engkau perlu lihat, saudara-saudara,
Kalau engkau sudah ke belakang tirai, engkau melihat, baru engkau mengetahui yang di depan ini hanya sesuatu gejala saja. Orang yang main wayang, dia keluarkan 2, lalu dia dalang di situ. Saudara pernah lihat wayang? Mungkin tidak lihat di dalam aktual, tapi lihat di dalam TV dan sebagainya. Begitu kan? Dalang itu keluarkan 2. Tapi sebenarnya itu masih banyak sekali yang belum dikeluarkan. Masih ada seluruh cerita yang selain potongan sedikit fragmen ini, masih banyak episode-episode yang lain akan digabungkan. Bukan saja demikian, di belakang itu ada cerita di belakang wayang. Dan di belakang wayang cerita itu mengandung satu pikiran yang lebih dalam lagi. Orang ini hanya mempermainkan di dalam kulit yang kelihatan dengan bayang-bayang masuk ke dalam impresi di dalam pikiranmu. Saudara-saudara, Paulus ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Mengajak kita memikirkan lebih dalam, lebih prinsipil. Yaitu engkau sekarang harus pakai senjata yang lengkap. Perlengkapan yang sempurna, yang penuh di dalam hidup rohanimu. Karena apa? Engkau sedang berperang. Nah saudara-saudara, mungkin inilah konsep saya dari kecil. Sejak umur 17 pertama kali khotbah, saya menganggap itu pelayanan adalah peperangan. Pelayanan adalah peperangan. Pelayanan adalah peperangan. Sehingga kalau saya dibawa ngomong sama Anda, saya begitu orang biasa. Begitu naik di mimbar sesuatu konsep peperangan, konsep berwaspada, konsep menjalankan tugas seperti militer yang ketat luar biasa. Engkau lihat. Engkau melihat semangat saya di atas mimbar pasti berbeda. Kan tidak pernah saya anggap mimbar itu satu tempat pengajaran. Itu sebab waktu saya mengajar di sekolah teologi, saya memberikan kuliah tempat di dalam ceramah, saya selalu duduk. Karena apa? Itu pengajaran kok. Jadi 1, 2, 3. Meskipun demikian di dalam pengajaran tidak kehilangan semangat untuk melayani seperti seorang pengkhotbah. Tetapi waktu saya berdiri berkhotbah di atas mimbar, saya tidak pernah mau duduk kecuali tanya jawab. Kenapa? Karena berdiri di mana, duduk di mana, ada prinsipnya. Kitab suci mengatakan setiap kali Yesus Kristus mengajar, dia duduk. Setiap kali dia berteriak menyatakan satu firman khotbah, dia pasti berdiri. Saudara-saudara, mengapa? Karena dia tahu waktu dia berdiri menteriakkan sesuatu, memproklamirkan kehendak Tuhan Allah, dia berdiri. Dan dia mengatakan dengan perkasa, sesuatu perintah, sesuatu berita yang berlainan dengan sesuatu isi pengajaran saya. Dan waktu Yesus melihat murid sudah datang semua, dia duduk di hadapan mereka, lalu berkata, bahagialah orang yang hatinya rendah, bahagialah mereka yang duka, bahagialah mereka yang hatinya bersih, bahagialah mereka yang lembut hatinya. Saudara-saudara, dia duduk mengajar dengan teratur. Mungkin yang kedua ini digabung, mungkin. Maka when you preach with the fire and the spirit of revivalist, but preach with the content of theologian and teacher. When you teach with also the content of teachings, but with the spirit of proclaiming the truth. Saudara-saudara sekalian, kembali ke sini Paulus berkata, pakailah senjata penuh. Karena engkau sedang perang. Pelayanan itu perang. Menjawab pertanyaan itu perang. Pergi membesuk itu perang. Saudara-saudara, engkau ikut katekisasi itu perang. Engkau bersaksi itu perang. Apalagi engkau menginjili itu perang langsung frontal. Langsung konfrontasi dengan orang-orang yang konsepnya berbeda dengan apa yang sudah dicantumkan di dalam kitab suci. Itu perang. Saudara-saudara, saya pada satu hari diundang untuk berdiri di hadapan 1.800 orang. Di antaranya kira-kira separuh Kristen, separuh Buddha. Mengapa ada kebaktian begini? Karena kebaktian itu diatur oleh satu cultural center di Kuala Lumpur. Untuk membandingkan filsafat dan kebudayaan Kristen, filsafat dan agama di Buddha. Itu bagaimana comparisonnya. Maka mereka mengundang saya mewakili kekristenan, lalu mewakili presiden daripada asosiasi daripada biksu-biksu seluruh Malaysia, umurnya 78, suara dan kesehatan lebih dari saya. Seorang biksu yang datang, saudara-saudara, duduk di situ, seluruh rambutnya sudah dipotong jelas, ada titik-titik atasnya, orang yang gemuk pakai pakaian biksu, duduk di situ tua sekali. Lalu waktu saya masuk, semua tepuk tangan, pengkhotbah, penceramah dua masuk ke dalam ruangan itu, namanya Chonghua Dahui Pan. Itu satu hall yang besar.
Dan banyak orang sudah tiba 1 jam sebelumnya. Mau melihat pertarungan antara Kristen sama Buddhisme. Apa yang mau dibicarakan oleh mereka 2 orang ini. Masing-masing mewakili satu agama. Nah, pertama kali saya berdiri di hadapan begitu banyak orang, pinggirnya biksu. Ini terjadi cuma 2 kali. Kedua kalinya itu ada di St. Louis tahun yang lalu. Juga seorang biksu yang muda membicarakan setelah mati kemana. Saya mewakili Kristen, dia mewakili agama Buddhisme. Nah, saudara-saudara, lalu saya diberikan waktu cuma setengah jam. Dia juga diberikan waktu setengah jam. Dia setengah jam dia bicara teratur sekali dengan doktrin-doktrin Buddha yang begitu jelas. Saya kira kalau saya belum beragama, saya akan sangat tertarik dengan apa yang dia ajarkan. Kadang-kadang saya lihat TV, jamnya Buddha, jamnya daripada Hinduisme, saya dengar doktrin Buddha. Tapi TV, waktu jamnya Kristen, sama sekali tidak ada doktrin. Sadar nggak? Saudara coba lihat lagi. Orang Kristen sekarang mewakili dan ngomong apa di situ. Waktu dia selesai, dia 5 menit terakhir, dia cerita sesuatu langsung stop. Wah, saya pikir kalau nilai daripada homiletik luar biasa ini. Teori-teori semua itu selesai satu kalimat. Satu cerita 5 menit selesai. Waktu dia cerita, saya mikir, ya kita di dunia ini banyak agama, kita mesti damai-damai, kita mesti baik-baik. Dengar dulu baik-baik dia, dan jangan sembarangan menyerang, dan biar kita itu jangan sembarangan membela, tapi nyatakan kebenaran saja. Toh kalau bisa menggerakkan dia, pikiran ini terus datang. Nah, waktu dia ngomong sampai 10 menit, 15 menit, 25 menit, saya catat apa yang dikatakan kalimat penting. Apa bandingan dengan apa yang pernah saya belajar tentang Buddhisme. Sampai pada waktu kira-kira 23 menit, satu perkataan langsung masuk dalam hatiku. Tahu tidak engkau sedang berperang? Sadar tidak engkau perlu perlengkapan senjata? Tahu tidak engkau sedang mewakili kekristenan? Ini bukan sesuatu hak engkau sendiri. Engkau diberi hak mewakili seluruh kekristenan. Tahu tidak engkau harus mempaparkan prinsip-prinsip kekristenan yang melampaui semua agama? Saya di dalam hati saya langsung berkata kepada Tuhan, Tuhan sekarang sisa hanya beberapa menit, beri kekuatan kepada saya, beri kesadaran kepada saya, beri persandaran saya, dan berikan aku kesetiaan Tuhan. Karena begitu banyak orang Kristen kalau saya ngomong salah, mereka akan menganggap saya berkompromi dan kekristenan ikut gonjang karena saya sangat berpengaruh di sini. Jika saya berkompromi sedikit, maka orang Buddha akan sama kata ke Kristen sama Buddha itu ada persamaannya karena dia pun mengatakan kalimat itu. Di dalam posisi yang begitu tegang, posisi yang begitu penting, posisi yang begitu kritis, saya berdoa dan gentar di dalam hati saya. Lalu jamnya sudah selesai, dia duduk persis setengah jam. Sekarang giliran wakil kekristenan, Pendeta Stephen Tong yang berceramah tentang agama dan kebudayaan serta hubungan dengan akan filsafat kekristenan. Lalu saya bicara, hati saya terus bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, sesudah selesai, maka 5 menit terakhir juga saya pakai satu cerita untuk menyelesaikannya. Itu sekarang rekaman terus dijual tidak habis-habis di Malaysia. Saudara-saudara, dan mereka menilai yang lebih kuat di pihak kekristenan, bukan di pihak Buddha. Dan mereka menuntut begitu banyak rekaman untuk diedarkan di sini sana terus menerus. Saudara-saudara, di dalam ceramah itu saya sadar sekali kita harus lembut, harus sopan. Karena waktu itu saya umurnya hanya 52, dia sudah 78. Saya sangat sopan kepada dia, saya menghargai dia sebagai orang tua yang dicipta oleh Tuhan. Tapi diam hati saya tahu, Buddhisme itu Buddhisme, kekristenan itu kekristenan. Setiap kalimat yang saya ucapkan itu bukan hanya sesuatu perbandingan, tapi sebuah peperangan. Saudara-saudara. Dan pada waktu seorang Kristen menanya akan biksu itu dengan kalimat-kalimat yang sangat kurang ajar, dihina sama seluruh orang. Dia mengatakan, biksu, you tadi mengatakan segala sesuatu di dunia itu adalah kosong adanya. Sekarang kalau saya tempelin kepada kamu, kamu kira itu kosong atau sungguh? Kurang ajar sekali. Lalu moderator mengatakan, anak muda, belajar lagi berapa tahun baru ngomong. Kalimatmu itu sangat kurang ajar. Semua tepuk tangan. Dia sangat mempermalukan Tuhan. Dan sangat membuat orang Kristen jengkel. Karena dia menjadi orang Kristen yang tanya sangat tidak sopan.
Tetapi kita tidak bisa begini. Saya berusaha dengan sesopan mungkin, serendah hati mungkin, tapi mengutarakan hal sekuat mungkin untuk menyatakan kekristenan. Saat yang tidak gampang, saat peperangan yang tidak gampang. Sesudah itu, biksu itu sebelum pergi, terima kasih. Saya tidak sadar ada banyak hal yang penting kita mesti pikir lagi. Dia ketua daripada biksu asosiasi seluruh Malaysia. Dan semua orang menjadi khusyuk harus diuji oleh dia. Tapi dia lebih dekat dengan kekristenan lagi. Saudara-saudara, kita sedang berperang. Dan engkau bukan musuhku. Aku bukan musuhmu. Engkau bukan seteruku. Aku bukan seterumu. Kita bersama-sama perang. Bukan perang ke dalam, perang keluar. Orang Kristen kalau perang ke dalam, itu orang Kristen yang tidak pandai. Orang kurang bijaksana. Kita berperang keluar. Maka kita membaca berbaik-baik. Semua membaca. Dari ayat yang ke-12. Kita membaca bersama-sama. Semua membaca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Semua. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Nah, di sini Paulus mengalihkan pandangan kita kepada dunia di belakang tirai. Saudara-saudara, kita membenci orang yang memperkosa, orang yang menjarah, orang yang membunuh, orang yang mengalihkan rekening uang yang tidak legal dari bank kepada lain. Tapi sebenarnya itu orang-orang itu memang bersalah, berdosa. Tapi yang lebih penting ada belakang mereka ada pekerjaan iblis. Pada satu hari iblis yang telah memakai mereka mungkin juga menunggangi engkau, suruh engkau berbuat hal yang sama. Jadi selain kita mengetahui siapa bersalah, kita bukan berperang kepada orangnya atau benci kepada dia, tapi kita harus mengetahui belakangnya itu masih ada kuasa yang lain yang mungkin satu hari mengganggu kita. Maka mari kita berperang kepada yang di belakang, yang menguasai seluruh kejahatan, yaitu si jahat itu sendiri. Jadi artinya kita bukan berperang kepada yang berdaging dan berdarah. Saudara-saudara, pada waktu Tangshan earthquake, itu gempa bumi di kota Tangshan terjadi, yang mati kira-kira 1 juta manusia. Dan 1 kali itu gempa bumi, itu termasuk salah satu catatan yang terbesar korbannya di dunia. Sesudah itu ada orang-orang pergi meninjau kakaknya, ibunya yang mati. Waktu ditinjau, ditembak mati oleh tentara Tiongkok. Karena apa? Tidak boleh pergi. Sebab apa? Banyak orang masuk ke situ bukan mau meninjau, tapi mengambil arloji, mengambil barang-barang di atas tubuh orang mati. Saudara-saudara, kita ingat kembali, kita semua disadarkan kembali, siapakah kita? Kita sama-sama anak Tuhan. Tidak perlu terjadi peperangan antara kita dan kita. Kita bukan melawan yang berdaging dan berdarah. Jikalau pemerintahan yang tidak beres, engkau berdoa supaya Tuhan turun ke mereka dan Tuhan bangkitkan yang beres. Namun demikian jangan lupa yang dibangkitkan yang beres yang baru juga tidak terlepas mungkin besok dirusakkan oleh setan lagi. Itu sebab yang paling penting adalah kita mengetahui siasat setan, tipu muslihat setan lebih daripada lihat kesalahan orang-orang. Sehingga kita konsentrasikan kita punya kekuatan seluruhnya. Api senjata kita seluruhnya ditujukan bukan kepada yang berdaging dan berdarah, tapi ditujukan kepada penguasa yang berada di angkasa. Saudara-saudara, kembali melihat ayat yang pertama dan yang ketiga tadi. Pasal ke-6 ayat yang kita baca tadi pertama, ayat ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat nanti dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh senjata ke Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat. Siapa? Iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari sini kenapa melawan dia? Karena dia banyak tipu muslihat. Mengapa melawan dia? Karena dia tidak jujur. Mengapa melawan dia? Karena dia bertopeng kelihatan baik, tetapi motivasinya jahat. Saudara-saudara,
Kita lupakan kelemahan-kelemahan manusia. Kita lupakan kerugian-kerugian yang kita pernah terima. Kita lupakan apa saja yang di antara saudara dan saudara. Karena kita sama-sama berdaging dan berdarah. Tapi kita jangan lupa, di belakang yang berdaging dan berdarah ada tipu muslihat dari setan. Saudara-saudara, sekarang saya memberikan satu perumusan kepada saudara. Di dalam segala kesulitan yang tiba, yang bikin kaget kita, mari kita belajar dua hal. Pertama, sebenarnya apa tipu muslihat setan di belakang ini? Semua. Apakah tipu muslihat setan di belakang ini? Pelajari. Jadi kesulitan-kesulitan tiba, jangan kita langsung benci saudara kita. Langsung kita benci akan orang-orang Kristen. Langsung benci akan mereka yang tidak setuju dan tidak perlu. Karena apa? Karena mereka hanya manusia. Mereka hanya orang berdaging dan darah. Dan kita bukan melawan orang yang berdaging dan berdarah. Bukan. Kita justru mau mengabar Injil kepada orang berdaging dan darah yang di luar gereja. Masa kan yang di luar dicintai, yang di dalam dibenci? Tidak benar. Masa orang belum Kristen kita ajarkan, kita khotbah, kita begitu penuh cinta kasih ke rumahnya. Tapi yang di dalam kita tidak mau mencintai? Tidak. Jadi kepada orang berdaging dan berdarah kita tahu itu bukan sasaran terakhir kita. Itu bukan tujuan kita untuk berperang. Memang pelayanan itu perang. Pelayanan itu adalah peperangan. Tapi bukan berperang kepada orang berdaging dan darah. Maka kesulitan kalau tiba kita ingat dua hal. Pertama, saya mau tahu tipu muslihat iblis di belakang ini itu apa? Pelajari. Oh, kalau engkau sudah mengerti prinsip Alkitab, akhirnya satu-satu akan papar sendiri. Engkau mengetahui kesulitan ini hanya pencetusan saja. Dan sebelumnya, belakangnya, setan ada tipu muslihat yang akhirnya mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Yang kalau kita tidak sadar, kita akan terbelenggu oleh dia, tertipu oleh dia. Saudara-saudara, kedua, di dalam kesulitan-kesulitan tiba, kita mesti pikir, setelah ini Tuhan mau apa? Nah, saudara-saudara, sebenarnya melalui kesulitan-kesulitan ini, Tuhan mau apa? Ada orang dilaporkan ke kantor pajak dan diobrak-abrik dan karu-karuan di dalam berbulan-bulan ini. Karena ada orang yang memusuhi mereka. Lalu orang itu berusaha menghancurkan, mematikan dia. Tapi saya berkata kepada dia, setelah selesai ini engkau akan menjadi orang lebih kuat. Saudara itu menjawab, memang. Saya sekarang sudah sadar Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan sudah buka jalan bagi saya. Dan saya mempunyai konsep dan cara hidup yang berbeda sekali. Saudara-saudara, nothing is bad if God allows. Jikalau Tuhan mengizinkan, tidak ada yang tidak baik semua. Jikalau Tuhan mengizinkan, tidak ada yang tidak baik. Di dalam kesulitan-kesulitan tiba, jangan nangis. Di kesulitan-kesulitan tiba, jangan kecewa. Di dalam kesulitan-kesulitan yang hadap kepada kita, jangan kita putus asa. Di dalam kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita, juga jangan kita langsung jatuh ke emosi, akhirnya lebih dipakai oleh iblis. Waktu kesulitan-kesulitan tiba, tenang, pikir, bersandar kepada Tuhan, lalu tanya dua hal. Pertama, sebenarnya di belakang ini apa yang menjadi tipu muslihat setan? Iblis mau apa sih? Kalau kita tahu iblis mau apa, dan kita sadar itulah yang dia mau, jangan kasih. Jangan memberikan kepada iblis apa yang dia ingin. Say no to Satan. Selalu mengatakan tidak kepada iblis. Kita tidak mau menyenangkan dia. Kita tidak mau melunakkan dia. Kita tidak mau melunaskan apa yang dia minta. Kita selalu mengatakan tidak kepada dia. Dan kita harus tahu, sebelum engkau mengalahkan setan, kenalilah segala tipu muslihat dia. Sebelum engkau jatuh di dalam jerat dia, tahu di mana dia pasang jerat. Sebelum engkau dipakai dia, engkau harus tahu tujuan dia memakai engkau itu apa. Kalau ini sudah selesai, hal kedua, Tuhan memang kalau kesulitan itu harus tiba, harus terjadi. Sekarang saya mau tanya, setelah kesulitan ini, apa yang Tuhan mau? What do you want, God? Sebenarnya apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau mau melalui, saya diizinkan melalui menempuh akan kesulitan ini?
Pasti ada cara Tuhan yang lebih tinggi daripada segala sesuatu rencana manusia. Membuat orang melalui kesulitan, mengalami kesulitan. Lebih matang, lebih mendarang, lebih sempurna, dan lebih mahir di dalam rohaninya. Saudara-saudara, karena kita bukan melawan orang yang berdaging dan darah. Kita melawan roh di angkasa, penguasa dunia jahat yang memerintah, yang menguasai dan yang menipu manusia. Saudara-saudara, saksi-saksi Yehova menjelaskan ayat ini dengan begini. Maka orang Kristen harus melawan pemerintah-pemerintah di dunia, penguasa-penguasa di dunia, karena mereka itu adalah utusan dari setan. Mereka telah melakukan hal banyak berlawanan dengan Alkitab. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat seolah-olah banyak sikap pemerintahan itu lebih cocok dengan rencana setan. Tapi jangan lupa, semua pemerintah kuasanya dari Tuhan Allah. Itu tetap ajaran Roma 13 yang harus kita pegang teguh. Saudara, kemarin saya melihat satu gereja yang begitu bagus di Singapura. Kemarin saya baru pulang dari Singapura. Waktu saya gereja itu begitu bagus dan pinggiran semua gothic. Saya tanya, sekarang ini sekolah di dalam kota, tempat yang paling center. Sekarang jadi apa? Sekarang menjadi tempat perdagangan. Sekarang menjadi tempat yang permainan dan sebagainya. Siapa yang mengizinkan? Apakah Katolik mengizinkan gereja mereka dijual begini? Tidak. Pemerintah yang memperbolehkan. Nah, saudara-saudara, pemerintah selalu berperan sebagai Tuhan kedua. Play themselves as a second God. Saya mau ambil tanah kembali, engkau harus pergi. Saya mau jualkan kepada orang lain, gereja pun jadi tempat perjudian. Di kota yang disebut the City of Churches, New South Wales, di Australia yang paling terkenal banyaknya gereja, itu kota Adelaide. Sekarang ada gereja yang sudah menjadi kasino, gereja menjadi gudang, gereja menjadi disco, gereja menjadi tempat orang berdansa malam-malam. Nah, saudara-saudara, pada waktu saya melihat akan hal begini, seorang dokter sudah umur 65 dan seorang dosen yang terkenal datang menjemput saya di airport. Begitu turun, Stephen Tong, man of God, please pray for our country. Please pray for New South Wales. And please pray for Adelaide. This is supposed to be called the city of churches. Now no more. The city of casino, entertainment, and all kind of evils. Dan ini diizinkan pemerintah. Karena pemerintah merasakan bahwa melalui begini bisa mendapat income lebih banyak daripada memperbolehkan jadi gereja saja. Saudara-saudara, pemerintah mengatakan tidak boleh bangun gereja. Pemerintah mengatakan kapan saja saya memberikan izin. Mereka seperti Tuhan Allah. Tapi Alkitab tidak mengajar kita melawan pemerintah. Ini ayatnya. Kita bukan melawan yang berdaging dan darah. Kita hanya melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Bukan. Ini ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa roh jahat yang berada di angkasa yang sekarang bekerja di hati manusia. Mari kita membaca pasal 2. Semua membaca Efesus pasal yang kedua. Sudah mendapatkan, mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal kedua, ayat yang kedua. Efesus pasal 2 ayat kedua. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ini ayat kedua, pasal kedua untuk menjelaskan apa arti penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah di dalam pasal yang ke-6. Saudara-saudara, mereka bekerja di dalam hati manusia durhaka. Mereka bekerja di dalam jiwa seseorang melawan Tuhan. Dan hati mereka taat kepada roh penguasa yang berasal daripada dunia kejahatan yang berpangkalan di udara itu. Saudara-saudara, itu sebab kalau kita berdoa kepada Tuhan Allah, mari kita berdoa melalui dalam nama apa? Yesus Kristus. Karena doa kita tembus kepada tempat di mana roh-roh penguasa akan menahannya. Tapi dengan dalam nama Yesus Kristus, mereka tidak mungkin dan tidak berkuasa untuk menahan lagi. Doa kita sampai kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara. Dan di sini terakhir, istilah melawan dalam bahasa Grekanya artinya bergulat. Saudara-saudara, Paulus memakai banyak istilah-istilah di dalam dunia atlet di dalam zaman itu.
Dan Paulus mengetahui dunia orang Greka, orang Roma adalah dunia bagaimana bergulat satu dengan lain. Kalau pakai senjata itu duel, tapi tidak pakai senjata itu bergulat. Jadi orang dengan segala pergulatan itu mereka mau menjatuhkan, mau mengalahkan akan musuhnya. Dan ini pergulatan lain seperti pakai senjata. Begitu satu kali bang mati, atau satu kali tusuk tombak itu mati, tidak. Bergulat itu selalu lama luar biasa. Pergumulan rohani sama seperti ini. Engkau di dalam kesulitan, jangan kira sudah doa di dalam 1-2 hari kesulitan itu selesai. Tidak. Engkau di dalam keadaan penyakit yang berat, jangan kira begitu doa 1 kali selesai. Tidak. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan tiba, mengizinkan segala siasat setan bikin kita karang kabut untuk lama, tapi bergulat melawan dia, bergumul melawan dia, bertahan melawan dia, berdiri tegak melawan dia, sampai pada saat waktu Tuhan sudah tiba, lalu engkau kembali kepada Tuhan dengan kemenangan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Semua buka suara berdoa. Semua minta kuasa dari Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang lemah, bukan menjadi orang yang penakut, bukan orang yang kurang beriman, tapi kita menjadi orang yang perkasa, bersandarkan Tuhan, di dalam Tuhan, sadar kehadiran Tuhan, dan kita mengingat akan janji Tuhan, memegang prinsip Tuhan, dan ikut di dalam pimpinan Tuhan. Kita mempunyai kekuatan melawan iblis, mengenal tipu muslihatnya, dan boleh bergumul melawan, bergulat dengan setan yang selalu mau mengalahkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam kebaktian ini melalui khotbah dan ayat-ayat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membuang kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah kami, sehingga kami makin dimahirkan, makin berkuasa, makin menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, sadar kehadiran Tuhan, tegak prinsip Tuhan, dan berada di dalam rencana Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya kalimat kami yang sudah saya dengar, yang sudah kami mengerti, boleh menjadi kekuatan di dalam hati batin kami masing-masing. Terimalah kami Tuhan. Segala kesulitan yang tiba, kami mau tahu apa rencana iblis, dan kami juga mau tahu apa kepimpinan Tuhan di depan. Sehingga kami tidak terjegal daripada orang-orang berdaging dan berdarah, tapi kami maju terus di rencana Tuhan untuk mengalahkan iblis. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.